kan? Kita lihat trennya sideways. Oh, kita tarik high low-nya, support resisten. Di sini ada signifikan support resisten. Kita melihat di time frame 4 jamnya. Ingat analisis multi time frame. Ada major trend, ada middle trend, ada minor trend. Kayak gitu. Oh, ternyata di sini naik. Iya, naik untuk apa? Naik untuk membuat higher high baru. Ataukah dia gagal? Kalau dari sini trennya memang kecenderungan naik uptrend. Jadinya kita statusnya tetap buy. Apakah di sini kita buy? Kalau menurut saya tidak. Kenapa? Karena di sini sudah terbentuk lower low baru. Secara struktur setup kita adalah short. Nah, untuk penentuan titik entry di TF 4 jam pasti akan lama. Kita turunkan time frame lagi ke 1 jam. Trennya seperti apa? Kalau saya ngomong di sini trennya sedang turun, tidak ada higher high baru. Nah, kalau ngomong trennya turun, kita lihat harga itu gimana. Kita bisa pasang pending order untuk sell, atau kita bisa melihat langsunglah nggak pakai pending order. Kita melihat reaksi dari harga tersebut, reactionnya. Kalau kita udah ketemu reactionnya turun, oke, ya udah kita langsung buy atau pending order di area-area tertentu kayak gitu. Saya contohkan di sini, ya kan? Harga sedang turun, tiba-tiba harga itu kembalinya kemana? Kembalinya ke base. Contoh di sini saya kasih sebuah gerakan ya di sini. Nah, sebentar. Jadi kalau kita melihat di sini, harga kecenderungan itu turun. Harga itu kecenderungan turun. Waktu kita jalankan, nah, ternyata break di sini. Di sini ada area base. Nah, ini juga dari base besar, tapi kita ambilnya biasanya itu kalau saya dari base besar, nanti kita bagi, nanti akan saya tunjukkan caranya. Nah, kalau saya ngomong di sini harga itu break. Kita punya area supply di sini. Area supply di sini yang ibaratnya itu masih clear, masih clean. Nah, kemudian harga turun. Nah, karena trennya saat ini sedang turun, kita setupnya adalah sell. Ternyata ini adalah kalau saya ngomong dia nggak direspon langsung, tetapi late. Nah, suatu saat harga nggak nyentuh. Ya sudah, kita nunggu approach harganya seperti apa. Di sini ternyata direspon dan langsung turun. Nah, langsung turun seperti apa? Dia tidak membuat higher high baru, di sini membentuk lower low. Nah, suatu saat harga ini ranging. Kalian lihat gerakan yang ada di sini. Di sini tuh ranging. Loh, kenapa nggak turun? Otomatis kalau saya ngomong, di sini kita udah pasang pending order. Kita hold terlalu lama kayak gini. Mending kita tutup saja. Kenapa? Karena kalau ngomong secara konfirmasi kayak gini nih. Di sini sudah mulai ada tanda-tanda nih. Tetapi kalau kita ngomong titik entry, seharusnya akan ada gerakan seperti ini. Nah, gerakan seperti ini. Break, kemudian retest. Kalau di sini breaknya jauh, di sini ngebreak yang ada di sini, saya akan pasang order di sini. Kenapa? Karena di sini adalah area base. Nah, karena di sini tidak ada konfirmasi, tidak membentuk lower low baru. Kalau model kayak gini, biasanya saya akan close posisi. Kenapa? Terlalu riskan banget. Bisa jadi akan ada timbul manipulasi. Nanti akan saya jelaskan apa itu manipulasi di video-video berikutnya. Oke. Nah, kalau kita melihat ini reaksi harga. Nah, dia ranging. Nah, kalau model ranging kayak gini, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Bisa jadi akan ada fake out, mengambil liquidity. Ada, nanti saya jelaskan di video-video berikutnya apa itu liquidity. Oke, bertahap akan saya jelaskan. Oke, nah, hati-hati kalau ada gerakan model seperti ini. Buktinya apa? Kalau kita pasang order di sini, stop loss kita kena. Nah, setelah stop loss kita kena, harga break jauh. Nah, habis ke sini break jauh. Nah, kalau kita tentukan di sini juga, ternyata dia break nih. Break yang ada di sini nih. Low yang di sini tuh di break. Nah, kemudian dia membuat sebuah base kecil. Nah, ini adalah area titik entry kita. Kayak gini. Ini area titik entry. Ini adalah area titik entry. Nah, cuman kalau saya ngomong area supply and demand, biasanya saya kecilkan. Yang saya kecilkan, yang saya cari itu apa?
yang saya cari itu biasanya adalah bullish atau bearish engulfing. Nah, di sini ada nih. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Nah, area tersebut dapat memantulkan harga. Nah, di sini di break nih. Ya, kenapa kok di sini nggak kuat? Karena memang tekanan ke atasnya ini, karena ini adalah area manipulation, kalian teman-teman harus hati-hati. Bisa jadi harga itu kembali ke situ untuk mengambil stop loss teman-teman sekalian. Ada di situ punya, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Oke, next lanjut. Nah, harga kemudian lanjut turun. Break yang ada di sini. Dia membentuk lower low baru. Nah, lower low baru gerakannya turun-turun terus. Apakah pada saat ini itu harga bakalan langsung turun? Belum tentu. Karena kalau kita melihat secara strukturnya, teman-teman harus berhati-hati karena di sini bisa jadi rawan manipulation. Nah, rawan manipulasi. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sini, ini statusnya dia ranging, mirip-mirip seperti ini. Hati-hati, manipulation bisa jadi dia bakalan ambil stop loss kalian. Oleh karena itu saya ngomong, ketika base ini adalah statusnya lead retest, kita melihat reaksinya ada di sini. Apakah membentuk lower low baru? Kita cari decision point-nya nanti seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita ngomong di sini, kalau kita ngomong price action kembali ke awal, ya memang candlestick, market structure, support resistance, supply and demand, kalaupun ada chart pattern gitu ya. Jarang-jarang biasanya kalau chart pattern, Fibonacci dan indikator saya jarang-jarang. Tapi saya lebih cari ke candlestick, struktur market, support resistance dan supply and demand. Nah, kenapa? Karena support resistance dan supply and demand ini kita buat atau kita mencari titik entry kayak gitu. Jadi analisanya seperti itu. Jadi memang kalau kita ngomong, kita harus melihat analisa secara struktur. TF daily seperti apa, TF 4 jamnya seperti apa. Nah, kayak gini. TF 1 jamnya bagaimana? Oke. Terus habis itu kita masuk ke TF 15 menit untuk mencari titik entry. Nah, kalau misalnya udah masuk ke area kayak gini, kita bisa kecilkan ke time frame 1 menit. Misalnya, atau 5 menit. Kita melihat approach-nya, harga itu bergerak seperti apa. Di TF 1 menit misal nih, di atas ini kan ada decision point. Kalau saya ngomong, TF 5 menit. Nah, decision point, harga bakalan ke sini. Apakah kita long om? Nah, kalau kita ngomong long, statusnya terlalu riskan. Kalau saya ngomong di future. Tapi kalau teman-teman mainnya di spot, bisa jadi teman-teman beli. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya paling tidak ada di bawah sini. Kalau saya ngomong, terlalu riskan banget loh ini. Nah, bayangkan. Kalaupun teman-teman mau long di sini ya nggak apa-apa. Silakan. Cuman harus berhati-hati. Karena kenapa kok harus berhati-hati? Ingat, time frame 1 jamnya itu sudah terlihat perubahan tren dari uptrend ke downtrend. Jadi setupnya adalah sell. Kalau teman-teman merasa yakin, oh ya di sini trennya misal nih, di sini terpantul terus bisa jadi dia bakalan naik. Long oke, tapi riskan. Karena market saat trennya turun, kita setupnya adalah sell. Ingat, kalaupun teman-teman long ya jangan hold terlalu lama. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya setupnya short ya silakan ambil take profit max. Tapi kalau misalnya kayak gini ya paling tidak 1:1 atau 1:2 kayak gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngomong di sini teman-teman ingin beranalisa, memang price action itu saya lebih cenderung oke gitu, lebih enak. Kalau jarang-jarang sih saya menggunakan indikator. Tuh. Kenapa? Karena kalau saya ngomong ada yang bilang ini adalah naked chart. Jadi kita melihat gerakan dari harga tersebut. Harga itu punya konfirmasi sendiri gitu loh. Kapan kita cari areanya di mana, titik entry-nya seperti apa. Kita kombinasi dengan support resistance dan supply and demand. Jadi beranalisa secara price action itu seperti itu. Detailnya untuk mencari area detailnya di video-video berikutnya akan saya jelaskan. Oke. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan tentang materi candlestick dulu. Asal harga itu seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strukturnya. Saat ini strukturnya seperti apa? Support resisten tertinggi, terendah. Terus supply and demand, area titik entry, decision point-nya itu kayak gimana? Chart pattern semisal. Kadang chart pattern juga ada miss-nya. Kenapa?
itu ada sendiri, ada ilmunya. Fibonacci kita nggak tahu nih take profitnya di mana, kita pakai Fibonacci. Indikator misal, indikator digunakan, tapi jangan terlalu diandalkan. Itu ada ilmu dari sebelah itu ngomongnya gitu. Indikator gunakan, tapi jangan diandalkan. Kenapa? Karena indikator sifatnya lagging. Ada yang sifatnya leading, seperti Ichimoku. Banyak, cuman karena saya bukan pengguna indikator, jadi saya lebih cenderung mending saya lihat harga langsung, konfirmasinya seperti apa. Jadi lebih enak kita menggunakan price action. Tetapi banyak hal yang harus kita pelajari, kayak gitu. Tetapi jika teman-teman ingin dalam artian ingin lebih dalam lagi, silakan support channel saya ini ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya jelaskan tentang candlestick. Bagaimana sih, seperti apa sih harga itu, harga berasal dari mana, harga itu ngapain, kenapa kok kita narik support resisten itu di wick, kita narik support resisten di body, kita cari area supply and demand antara wick dan wick, atau body to wick, atau gimana, bla 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 bla, banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan tentang candlestick. Nanti akan saya buat video mulai dari basic sampai advance. Oke. Terima kasih semua. Jangan lupa like, share, subscribe, dan mungkin komentar yang membangun untuk saya. Mungkin ada hal apa yang ditanyakan teman-teman. Kalau saya longgar akan saya jawab. Oke. Terima kasih.